5 sekawan, minggat. Bagian 16. Keluarga Stick ketakutan. Tetapi ternyata keluarga Stick tidak pergi. Setiap kali salah seorang di antara keempat anak yang bersembunyi dalam gua naik ke puncak tebing, selalu nampak salah seorang dari keluarga Stick. Hari makin larut, matahari mulai terbenam, tetapi keluarga Stick masih belum pergi juga. Julian lari ke pantai yang letaknya tak jauh dari tempat persembunyian mereka. Di situ ia menemukan sebuah perahu kecil. Ternyata keluarga Stick berhasil menemukan jalan mengitari Pulau Kirin, lalu berdayung ke dekat bangkai kapal. Mungkin pula mereka naik sebentar ke atas. Sudah itu datang ke pantai, berperahu dengan cekatan melewati batu-batu karang yang merintangi. Kelihatannya keluarga Stick akan menginap di sini, ujar Julian dengan suram. Terganggu ketenangan kita sekarang karenanya. Kita sudah susah-susah minggat karena tak mau diganggu lagi oleh keluarga Stick. Tahu-tahu mereka muncul di sini. Benar sialan. Mereka kita takut-takuti, kata George tiba-tiba. Matanya berkilat-kilat diterangi cahaya lilin yang berkelip-kelip dalam gua. Apa maksudmu? Kata Dick bersemangat. Ia selalu menyukai ide yang datang dari George. Walau kadang-kadang ide itu gila-gilaan. Begini, menurut pendapatku, mestinya mereka menginap dalam salah satu ruangan di bawah tanah, kata George. Di Puri tak ada lagi tempat yang masih bisa didiami, sebab kalau ada tentu sudah kita tempati lebih dulu. Satu-satunya tempat yang bisa dipakai terdapat di bawah tanah. Aku sendiri tak mau tidur di sana. Tapi kurasa keluarga Stick tak keberatan. Lalu, tanya Dick dengan tidak sabar. Bagaimana idemu? Bagaimana kalau kita turun ke situ dengan diam-diam lalu berteriak-teriak sehingga ribut gemanya, usul George. Kru masih ingat tentunya, dulu kita juga ngeri mendengar gema di sana, ketika kita masuk untuk pertama kali. Kita cukup mengatakan 1-2 patah kata, nanti kan bergema, makin lama makin ribut. Oh ya, aku ingat lagi, kata Anne. Sedang Timmy saja ngeri ketika mendengar gema gonggongannya sendiri. Dikiranya ada beribu-ribu anjing besar bersembunyi di bawah tanah. Hebat, ujar Julian. Biar keluarga Stick ketakutan setengah mati. Salah mereka sendiri, berani-berani datang seenaknya ke pulau kita. Kalau kita berhasil membuat mereka lari ketakutan, berarti kita menang. Ayolah, kita lakukan sekarang juga. Bagaimana dengan Tim? Tanya Anne. Tidakkah lebih baik ia ditinggal di sini saja? Tidak, ia bisa ikut dan menjaga di jalan masuk ke ruangan bawah tanah, ujar George. Kalau ternyata nanti ada penyelundup-penyelundup yang benar datang, Tim bisa memperingatkan kita. Aku tak mau meninggalkannya. Ayolah, kita pergi sekarang, kata Julian. Hari sudah gelap, tapi aku membawa senter. Begitu kita mengetahui dengan pasti bahwa keluarga Stick ada dalam ruangan di bawah tanah, kita bisa mulai menakut-nakuti mereka. Keluarga Stick tak nampak di luar. Tak ada api unggun atau nyala lilin, dan tak terdengar suara orang bercakap-cakap. Jadi mungkin mereka sudah pergi meninggalkan pulau, atau sudah turun ke ruangan bawah tanah. Batu-batu yang tertumpuk di atas jalan masuk sudah disingkirkan. Anak-anak merasa yakin bahwa musuh mereka ada di bawah. Tim, kau harus menjaga di sini, kata George sambil berbisik. Tapi kau tak boleh ribut. Ya, kalau ada orang datang, baru menggonggong. Tapi kalau tidak, kau tak boleh ribut. Kami akan turun ke dalam ruangan bawah tanah. Lebih baik aku di sini saja, bersama Tim, kata Anne sekonyong-konyong. Ia agak ngeri, ketika melihat jalan masuk yang gelap. Mungkin saja Tim nanti ketakutan, George. Atau, merasa kesepian, karena harus seorang diri di sini. Saudara-saudaranya tertawa geli. Mereka tahu bahwa Anne ketakutan. Julian memegang lengan adiknya itu. Baiklah, kau tinggal saja di sini, katanya berbaik hati. Kau menemani Tim. Sudah itu Julian, George dan Dick menuruni anak tangga yang banyak jumlahnya, masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Mereka sudah pernah ke situ musim panas yang lalu, ketika sedang mencari harta yang hilang. Dan sekarang mereka masuk lagi ke dalam. Akhirnya mereka sampai di bawah. Ruangan-ruangan bawah tanah itu terdiri dari sejumlah bilik. Ada yang besar, dan ada pula yang kecil. Ruangan-ruangan itu berhawa lembab. Mungkin zaman dulu ruangan-ruangan itu dipakai sebagai tempat mengurung tawanan. Anak-anak menyelinap melewati lorong-lorong yang gelap.
Julian membawa sepotong kapur putih. Sambil berjalan ia membuat tanda di sana-sini, supaya gampang menemukan jalan. Kembali nanti, sekonyong-konyong anak-anak mendengar suara orang bercakap-cakap. Mereka pun melihat cahaya penerangan di depan. Mereka berhenti, lalu berbisik-bisik sebentar. Mereka di kamar tempat kita menemukan harta karun. Rupanya disitulah mereka tidur. Bunyi apa saja yang akan kita teriakkan. Aku jadi sapi, kata Dick. Aku bisa menguak seperti sapi. Dan aku jadi biri-biri, sambung Julian. Kau jadi kuda, George. Kau pintar meringkik, ringkik, dan mendengus-dengus, persis seperti kuda. Kau saja yang mulai, Dick. Sambil bersembunyi di balik sebuah tiang batu, Dick membuka mulut lebar-lebar lalu mulai menguak seperti sapi. Bunyinya memilukan, seolah-olah ada seekor sapi sedang kesakitan. Dengan segera suaranya menggema, makin lama semakin nyaring. Gema itu terpantul kemana-mana, sehingga akhirnya seolah-olah ada 1000 ekor sapi tersasar ke dalam ruangan bawah tanah dan menguak-nguak ketakutan. Stick anak beranak kaget dan ketakutan mendengar bunyi yang timbul secara sekonyong. Konyong itu, Mama, suara apa itu? Kata Edgar. Ia nyaris menangis karena ketakutan. Si bau cepat meringkuk ke pojok bilik. Ia pun ketakutan. Sapi, kata Pastik tercengang. Itu suara sapi. Tak kau dengar suaranya menguak. Dari mana datangnya sapi-sapi itu? Omong kosong, kata Ibu Stick, setelah agak pulih rasa terkejutnya. Kau gila, mana? Mungkin ada sapi dalam ruangan-ruangan bawah tanah ini. Sebentar lagi kau katakan, di sini ada biri-biri. Kebetulan sekali sewaktu Ibu Stick berkata begitu, Julian mulai mengembik seperti biri. Biri, suaranya langsung disambung gema yang berpantulan kian kemari. Tiba-tiba saja, ruangan-ruangan gelap itu penuh dengan suara biri-biri. Seakan-akan beratus-ratus ekor biri-biri tersasar di dalamnya. Pastik terlompat dari duduknya. Mukanya pucat pasi. Nah, itu kan suara biri-biri, katanya. Ada apa di sini? Aku sudah selalu merasa kurang enak di sini, seperti ada semacam perasaan buruk. Sementara itu gema suara biri-biri mengembik, sudah disambung dengan suara kuda. George meringkik-ringkik, menirukan suara seekor kuda yang tak sabar. Ia mendongak, lalu mendengus-dengus. Kakinya dientak-entakkan ke lantai batu. Seketika itu juga bunyi, kakinya menggema. Bunyi ringkik, dengus dan entakan kaki kuda menggema makin lama makin nyaring, menjadi 20 kali lebih nyaring ketika sampai di bilik tempat keluarga. Stick menginap, si bau mendengking-dengking ketakutan. Dirapatkannya tubuh ke lantai, seakan-akan ingin menghilang ke dalam bumi. Edgar memegang tangan ibunya erat-erat. Mama, kita naik saja, rintihnya. Aku tak tahan lama-lama di sini. Dalam ruangan bawah tanah ini ada beratus-ratus biri-biri, kuda dan sapi berkeliaran. Mereka tak nampak, tetapi terdengar jelas suara mereka. Pasti hantu. Aku takut, Ma. Pastik menjengukkan kepala keluar pintu bilik, lalu berseru kuat-kuat. Hei, pergi dari sini. Jangan ganggu kami. George tertawa cekikikan. Kemudian ia berseru lagi, dengan suara serak diberat. Beratkan, awas. Serunya. Seketika itu juga suaranya menggema. Awas, was. Was 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 as as as. Pastik cepat-cepat masuk lagi ke bilik, lalu menyalakan sebatang lilin lagi. Ditutupnya daun pintu yang kokoh. Tangannya gemetar. Benar-benar aneh, katanya setengah berbisik. Aku tak mau tinggal lebih lama di sini. Kalau setiap malam terjadi peristiwa seperti ini. Sementara itu Julian, Dick dan George sudah tidak bisa lagi menahan tertawa mereka. Ketiga-tiganya cekikikan. Mereka tak sanggup lagi meniru-nirukan suara sapi, kuda, ataupun biri-biri. George mulai bersuara seperti seekor babi. Bunyinya mirip sekali, sehingga Dick tertawa terguling-guling di lantai. Di mana-mana terdengar suara babi. Ayolah, kita keluar saja, kata Julian. Bisa mati kita di sini nanti, karena menahan tertawa. Keluar. Seketika itu juga menggema bisikannya. Keluar, keluar, luar, luar, uar-uararar. Ketiga anak itu cepat-cepat naik sambil menyumbat mulut dengan sapu tangan. Mereka mudah menemukan jalan sampai ke tangga, karena mengikuti tanda-tanda yang telah dibuat oleh Julian di dinding lorong. Mustahil mereka bisa tersesat. Sesampai di atas mereka duduk di anak tangga bersama Anne dan Tim.
Dengan batuk karena tertawa, mereka bercerita tentang perbuatan dalam ruangan bawah tanah. Kami mendengar suara Pastik berteriak menyuruh kami pergi, kata George. Kedengarannya ia sangat ketakutan, sedang si Bao, sedikit pun tak terdengar suaranya. Kutanggung sesudah pengalaman ini, keluarga Stick besok malam pasti tak mau lagi menginap di sini. Tentunya mereka tadi ngeri setengah mati. Wah, benar-benar asyik kita tadi, ujar Julian. Sayang, aku kemudian tertawa. Padahal, aku baru saja bermaksud hendak berteriak seperti gajah. Bayangkan, beratus-ratus ekor gajah dalam ruangan di bawah tanah. Pasti gemanya akan hebat sekali. Aneh, ujar Dick dengan tiba-tiba. Selama itu ia nampak sedang berpikir-pikir. Untuk apa keluarga Stick menginap di pulau ini? Mereka pergi dari Pondok Kirin, tapi mereka bukan mencari kita. Rupanya mereka memang sekongkol dengan para penyelundup. Mungkin, karena itulah Ibu Stick bekerja sebagai juru masak di rumah kalian, George. Dengan begitu mereka berada dekat ke Pulau Kirin jika saatnya sudah tiba, yaitu apabila para penyelundup memerlukan bantuan mereka. Kita kan bisa kembali ke Pondok Kirin sekarang, kata Anne. Ia senang tinggal di pulau itu, tetapi saat itu sudah enggan karena keluarga Stick ada di situ. Apa katamu? Kembali ke Pondok Kirin? Kau mau meninggalkan petualangan yang baru saja mulai, ujar George dengan nada mencemoohkan. Kau memang konyol, Anne. Pulanglah, kalau kau kepingin pulang, tapi pasti tak ada seorang pun yang mau ikut denganmu. Ah, Anne akan tetap di sini bersama kita, ujar Julian. Ia tahu adiknya akan merasa tersinggung karena disuruh pulang. Jangan khawatir, yang akan pergi dari sini adalah keluarga Stick. Kita kembali saja ke gua, kata Anne. Ia sudah ingin berada di tempat aman itu, dengan cahaya lilinnya yang terang. Mereka bangkit, lalu berjalan melintasi pekarangan puri, dan menuju ke tembok rendah yang mengelilingi pekarangan itu. Tembok itu pun mereka lampaui, lalu berjalan menuju ke tebing. Ketika dirasakan sudah aman, Julian menyalakan senternya. Mereka berjalan dalam gelap, dan ia tak ingin tiba-tiba terperosok dalam lubang. Akhirnya Julian berdiri di samping lubang itu. Disorotkannya sinar senter ke situ, supaya saudara-saudaranya bisa menuruni tali dengan aman. Sambil menunggui saudaranya turun, Julian mengamat-amati laut yang gelap. Tiba-tiba dilihatnya cahaya di tengah laut. Cahaya itu memberi isyarat. Rupanya orang yang ada di sana melihat sinar senternya. Julian memandang sambil bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah isyarat itu datang dari sebuah kapal? Kalau betul, di manakah letak kapal itu, dan kenapa mereka memberi isyarat? Mungkin mereka hendak menaruhkan barang-barang selundupan lagi ke bangkai kapal tua, supaya diambil kemudian oleh keluarga Stick, pikirnya. Aku ingin tahu, benarkah dugaanku ini atau tidak? Aku ingin menyelidikinya, tetapi pasti berbahaya pergi ke sana siang hari, karena bisa ketahuan oleh keluarga Stick. Lampu yang di tengah laut masih lama juga berkelip-kelip, seolah-olah mengisyaratkan pesan tertentu. Julian tak bisa menebak maknanya. Baginya hanya nampak berupa cahaya lampu yang berkelip-kelip saja. Tetapi ia merasa pasti, sinar itu merupakan isyarat tertentu bagi keluarga Stick. Nah, pokoknya isyarat itu malam ini tidak sampai, pikir Julian dengan perasaan geli. Ketika akhirnya isyarat berhenti berkelip-kelip, kurasa malam ini keluarga Stick takkan berani keluar dari bilik mereka di bawah tanah. Mereka ngeri ditubruk beratus-ratus biri-biri, sapi dan kuda yang berkeliaran di lorong-lorong. Dugaan Julian benar, keluarga Stick tetap meringkuk dalam bilik. Biar diupah apapun, mereka tak mau keluar sebelum pagi.